Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih untuk kita semua. Oke, sahabat perjalanan 7 dimensi, alhamdulillah kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, dan kita bincang-bincang santai lagi bersama Mr. Didi dan Ibu Dewi Naraswari dan sama saya Fatih Baghdad. Oke, sahabat perjalanan 7 dimensi, sekarang kita mau membahas Raden Djafar Shodiq, yaitu Sunan Kudus. Ini menarik banget nih. Sunan Kudus, simbol di kota Kudus. Di kemarin itu kita ke sana dengan Ibu Dewi ya Bu ya. Rame-rame kita. Oh ya, rame-rame. Di sana kita melihat banyak simbol. Saya sih tertariknya itu dengan gapura-gapuranya itu tuh. Dan simbol-simbol yang yang tingginya itu Menara. ya menara Kudus. Menara Menara Kudus. Kalau dari sudut pandang Bu Dewi itu seperti apa untuk di wilayah makam Sunan Kudus itu? Iya, jadi kan dulu kan rupanya di situ namanya itu desa Tajuk namanya awalnya sebelum dinamakan Kudus. Nah, Syekh Djafar Shodiq ini sendiri kan aslinya kan orang Palestina ya. Oh. Nah, jadi beliau itu bukan lahir di Kudus. Beliau itu bapaknya itu, ayahnya itu namanya Sunan Ngudung itu adalah panglima perang kerajaan Demak. Oke. Gitu. Jadi beliau ayahnya dan kakeknya itu datang ke Jawa. Jadi dengan tujuan untuk berdakwah, akhirnya ayahnya itu diangkat menjadi panglima perang. Panglima perang. Iya. Nah, sambil berdakwah, gurunya sendiri Sunan Kudus ini Sunan Ampel, ada Kiai Telingsing. Jadi Telingsing ini tulisannya THE Lingsing, orang Cina. Nah, dari Yunan, dari Tiongkok sana, datangnya itu dengan Jenderal Cheng Ho. Kan Jenderal Cheng Ho terkenal. Betul. Iya. Iya, jadi sebenarnya yang asal muasal yang menyebarkan Islam dulu di Kudus adalah Kiai Telingsing ini gitu. Jadi orang Cina, asli orang Cina dari dinasti Sung. Iya. Beliau datang dan menjadi salah satu gurunya dari Sunan Kudus. Ya, jadi gurunya Sunan Kudus ini Sunan Ampel, Kiai Telingsing, Sunan Bonang. Beliau juga belajar dengan Sunan Kalijaga. Nah, seperti itu. Nah, di Sunan Kudus ini kan disebutnya itu sebagai simbol Masjidil Haramnya Pulau Jawa. Beliau bilangnya begitu. Iya, itu dari beliau langsung ya. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Dewi itu bagaimana tuh untuk simbol-simbolnya itu ya? Iya, kalau saya sih melihatnya karena kemarin waktu kita lagi ziarah ada pemberitaannya kalau di Masjidil Haram kan ada 7 tempat yang ijabah tuh kalau kita doa, ada di Pancuran Mas, di depan Multazam. Betul. Ya, di Hijir Ismail, terus di Rukun Yamani, di Hajar Aswad kan gitu. Nah, di situ juga ada 7 tempat simbol itu gitu. Nah, diantaranya tuh kemarin yang diberitain ada tempat wudhu, ada gerbang. Iya, gerbang yang iya, ada gerbang, itu ya. Terus yang di menara, terus ada pintu yang ada lampu-lampunya itu tuh. Oh iya. Nah, itu tuh itu energinya cukup kuat tuh di situ. Nah, di 77 simbol itu seperti itu. Makanya kemungkinan besar sih dari nama Tajuk dijadikan nama Kudus dari sana, karena kan gak mungkin dinamain Masjidil Haram juga kan di sana. Betul. Kudus itu kan artinya suci. Kalau Haram itu kan artinya bukan yang gak boleh, tapi dimuliakan kan gitu. Gimana pemaknaannya sama? Gimana Bro Didi? Gue penasarannya dengan tadi yang Telingsing itu ya, artinya bahwa kalau beliau itu sebagai gurunya Sunan, salah satu gurunya Sunan Kudus gitu kan ya. Kira-kira kaitan maksudnya bahwa Telingsing ini dia berdagang terus dia menyebarkan agama atau memang dia punya misi sendiri atau seperti apa tuh? Ya, dua-duanya sih sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya tujuannya
Kiai Telingsing ini memang tujuannya untuk berdakwah. Tapi memang beliau itu datang bersama rombongannya Jenderal Cheng Ho yang memang sebagian besar adalah pedagang. Gitu. Jadi beliau memang, iya. beliaunya bukan berdagang Bukan gitu, berdagang, tujuannya memang berdakwah. dakwah. Iya. Nah, makanya di sana itu toleransi umat beragama di Kudus itu sangat kental. sekali, Iya, ya. kan kita nggak pernah dengar tuh apa kerusuhan antar agama di sana. betul. Di Iya, sana betul. tuh nggak pernah. Adem banget gitu ya. Iya. Tentram banget Di gitu. sana kan juga ada apa namanya nggak boleh menyembelih sapi ya. Iya. Karena menghargai umat Hindu waktu itu. Jadi subhanallah banget gitu ya. Jadi bukannya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram sih, tidak ada hubungannya dengan itu. Cuman karena Sunan Kudus ini melihat toleransi beragama ini ingin dicitrakan dengan sangat kuat di situ gitu. Jadi karena umat Hindu ini mensakralkan sapi. Iya. Nah, jadi kalau kurban yuk diganti dengan kerbau gitu loh, jangan sapi. Artinya bahwa sinkronisasi itu dari berbagai agama yang masuk ya mungkin ya, itu tidak menghilangkan kearifan lokalnya ya. Iya, betul. Nah, Masjid Kudus sendiri kan simbolnya itu percampuran antara Hindu, Buddha dan Islam. Jadi ada piring-piring. Iya, ada piring-piring yang kita lihat Cina, ya. ya Buddha, terus di tempat wudhunya itu ada 8 arca Buddha gitu. Jadi dulu memang tujuannya untuk menarik umat Buddha sama umat Hindu tuh masuk ke dalam situ, sehingga ingin tahu itu ada apa sih di situ gitu loh. Awalnya tuh seperti itu. Tapi Dan yang menariknya juga katanya beliau ini Raden Djafar Shodiq atau Sunan Kudus ini mempunyai 7 hulu balang ya. iya. Dan semuanya tidak beragama Muslim ya. Iya, jadi Iya. Tidak beragama Muslim semuanya ini. iya. Jadi di situ kan ada pemakaman banyak. Iya. Nah, di situ tidak semuanya itu Islam gitu. Di dalam masjid itu? Iya, Di dalam lingkungan Sunan Kudus. Iya. Beliau mengizinkan agama lain untuk dimakamkan di sana. Iya. Gitu. Kan di situ juga katanya ada simbol kalau pemimpin wilayah itu nggak ada yang berani tuh untuk melewati menara Sunan Kudus. Pintu kecil. Pintu kecilnya ya. Depannya kan ada 3 pintu kecil, tapi sampai sekarang belum tahu pintu yang mana nih. Jadi katanya kalau lewat pintu itu bisa lengser katanya gitu. Mitosnya begitu. Mungkin dari ini beliau juga kali ya, karena beliau juga pemimpin, tapi pemimpin yang benar-benar amanah kepada rakyatnya ya. Jadi beliau tuh nggak suka dengan pemimpin tuh yang zolim dengan rakyatnya atau gimana nih? Iya, artinya kan di situ kan ada ritual tahunan yang memang dilaksanakan setiap tahun gitu ya. Jadi antara kekuasaan dan kebijaksanaan itu dia harus selaras. Nah, itu jadi ritual itu menghormati kebijaksanaan kekuasaan nih. Nah, artinya kalau dia berkuasa ya level bijaksananya juga harus sesuai dengan level kekuasaannya dia gitu. Nah, sekarang ini kan moralitas kita kan krisis Udah ya. krisis banget. Iya. Jadi kalau di sana itu ya itu dia. Topiknya ya. Iya. Jadi kalau di sana sebenarnya ya percaya nggak percaya, tapi sebenarnya bukan pejabat yang lewat pintu itu akan lengser, tapi kalau memang dia melanggar yang tadi between yang kekuasaan dan kebijaksanaan tadi ini sangat kendor, itu dia pasti lengser. Karena itu salah satu doanya beliau. Salah satu doa beliau. Iya, gitu. Terus kalau dari sudut pandang Bu Dewi, apalagi tuh yang lebih menarik yang ada di wilayah Kudus atau sekitarnya? Yang saya lihat sih bersih ya. Kotanya bersih, toleransi agamanya kuat. Lalu ritual-ritual itu beliau itu masih misalnya selamatan itu oleh beliau tuh nggak apa-apa gitu, itu bukan sesuatu yang bid'ah ya. Tapi ini kan sudut pandang, sekali lagi sudut pandangnya. Nah, beliau juga kan ada menulis lagu juga gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat sih beliau tuh orang pintar, dan beliau itu kan imam besarnya di Masjid Demak. Oke. Dan beliau tuh terlibat di pemerintahan Kudus juga ya? Iya, sangat berbeda dengan Sunan Muria yang lebih senang menyendiri di gunung. Kalau beliau memang terlibat langsung sebagai penasehat di Kesultanan Demak, terus sebagai imam besarnya Masjid Demak dan Masjid Agung
Kudus gitu, sebagai mufti, sebagai mursyid itu beliau ini sekali deh, dari organisasi itu sangat perannya besar gitu. Jadi kalau di Sunan Kudus juga kan banyak kayak pesantren, pondok, banyak santri-santrinya juga, dan di situ masih ada yang dituakan sepuh ya. Jadi beliau tuh masih sering berdakwah. Nah itu kebiasaan dari sejak dulu iya, tuh. kebiasaan dari dulu ya. Kita kan ke sono waktu itu dapet di malam dan di subuh juga. Iya. Di subuh beliau berdakwah, menyampaikan dakwah, dan yang bagusnya itu masih mempertahankan budaya lokal, bro. Dia masih berbahasa Jawa. Sampai gue sendiri tuh ngedengernya ya alhamdulillah sedikit bingung. Tapi karena yang padahal orang Jawa ya lu ya. Iya, apalagi gue. Ada Jawa, ada Aceh juga. Tapi karena berhubung yang disampaikan itu bahasa Allah ya, karena yang belajar kan dari kitab, beliau kan membaca dari kitab. Ya gue sih senang aja ngedengerinnya. Sorry, maksudnya nih bahasa Jawanya nih saat khutbah? Saat khutbah. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Beliau masih mempertahankan itu. Selesai sholat subuh baru gitu. Iya. Dari sejak dulu tuh. Dari dulu sampai kebiasaan sekarang. Dan santri-santri di sekitar situ semua juga sangat takjim dengan beliau gitu. Sangat ini banget ya adabnya, akhlaknya gitu. Menarik banget sih Sunan Kudus ini. Iya. Iya. Pintar, akhlak budi pekertinya bagus banget ya. Sosok yang sempurna lah sebagai manusia gitu. Iya betul. Jadi memang kalau kita untuk berziarah para wali ini, Sunan Wali ini tuh kita nggak pernah bosen. Karena setiap kita datang ke sono yang dihadirkan selalu berbeda. Iya. Rasanya tuh selalu berbeda. Nah salah satu keturunan dari beliau itu Syekh Khalil Bang Madura. Iya, Syekh Khalil Bangkalan. Insya Allah nanti kita bakalan ngobrol ke sana juga, sampai ke Syekh Khalil Bangkalan. Nah, sabar nih waktunya nih. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, mungkin ada pesan dari Bu Dewi, dari beliau pesannya? Iya kalau beliau sih sampaikan gini ya, jadi untuk menjadi manusia sejati itu kamu harus menemukan 7 kunci. Iya, betul banget sahabat perjalanan 7 dimensi. Nah, coba itu tolong digali tuh 7 kuncinya. dalam Ya, ini sangat dalam banget nih. Kita ngobrol di darat, tapi ini dalam banget. Jadi bahwa filosofi sama 7 dimensi ini dalam juga berarti ya. Kalau ada 7 kunci nih ceritanya nih. Iya, untuk menjadi manusia sejati harus menemukan 7 kunci. Jadi pesan dari beliau itu aja ya? Iya, itu aja. Ada tambahan lagi dari Ibu Dewi? Dari Bro Didi, ada tambahan lagi? Wah, tambahannya mungkin untuk apa ya, untuk lanjutannya kayaknya mesti banyak jalan-jalan nih kayaknya. Iya, harus juga apa ya, kita bisa menambah wawasan, Iya. ya terutama masalah sejarah ya. Betul. Kita benar-benar nggak bisa melupain masa lalu lah. Karena Benar. masa lalu itu sebagai acuan kita untuk sebenarnya untuk acuan kita untuk ke depan sebenarnya. Iya, sebenarnya sejarah itu terulang. Iya. Sejarah itu terulang. Ketika mungkin ceritanya Mr. Didi sekarang itu mungkin 700 tahun yang lalu tuh ada Mr. Didi yang lain gitu loh, ceritanya sama. Jadi sebenarnya cerita itu berulang. Makanya hakikat dari yang beliau bilang 7 kunci itu mungkin salah satunya gini. Jadi kalau kita mau hidup secara sempurna, tolong jangan hidup semau-maunya kita. Betul. Gitu. Hidup Jadi tuh harus berwarna dan nyala ya Bu ya? iya, tapi bukan maunya kita Iya, juga. Keluar dari koridor Iya, yang kaidah betul. yang ada Iya, ya. betul gitu. Biarlah zaman tetap maju dengan modernisasinya, Dengan tapi peradabannya. iya, tapi sejatinya diri itu tetap harus jadi tujuan hidup kita gitu. Karena kita toh pasti akan kembali. Iya. Kemana kembalinya? Kembalinya kepada yang menciptakan kita, Tuhan yang Maha Esa. Oke, sampai di sini dulu sahabat perjalanan 7 dimensi, ngobrol santai kita. Semoga kita menemukan, mendapatkan banyak tempat lagi yang kita kembangkan dan selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih untuk kita semua.